sekolah itu sebagai organisasi harus progres. Progres ini pasti akan berdampak pada disharmony. Karena langkah setiap orang fasenya beda-beda. Ada 5 guru, yang satu itu sudah cepat, yang satu masih belajar, yang satu perlu dibantu. Fasenya nggak sama. Nah, ketika fase nggak sama, itu pasti disharmony. Nah, kalau kita tidak manage konflik itu menjadi menyebar kemana-mana. Karena organisasi itu fokusnya progres, bukan harmoni. Bukan, iya. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama saya Sinto di episode ke-31. Dan saya tetap mengingatkan kita adalah guru yang gembira. Harus gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Bersama saya selalu setiap episode saya ingin ada hal yang istimewa, hal yang unik yang bisa menjadi inspirasi kita sebagai pendidik. Pendidik adalah pemimpin untuk dirinya sendiri dan pemimpin untuk anak-anak generasi ke depan. Saya memiliki seorang sahabat tapi juga guru, juga mentor yang sudah mungkin lebih dari 30 tahun saya mengenal dan ini satu kesempatan yang istimewa saya bisa bertemu. Selamat pagi Pak Sunu. Selamat pagi Bu Sinto. Ya. Senang sekali untuk iya. undang ke sini. Iya. Terima kasihnya. Terima kasih Pak. Jadi anugerah Tuhan bisa bertemu kembali dan sudah mengenal Bapak sejak sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan tetap mengikuti gitu ya perkembangannya. Dan amazed ya, satu perjalanan yang Tuhan izinkan ya Pak ya. Baik, kita setelah ngobrol-ngobrol ini, saya nggak sabar loh menunggu hari ini Pak. Jadi semalam aja udah, penasaran ini ya, pengen ngomongnya sampai melanjutkan seperti ini. Dan saya sudah cerita, saya punya tim kan Pak ya. Nah timnya ini anak-anak muda, Gen Z ini ya. Saya udah bilang nanti tunggu ya, yang 31 nih, ada yang ajaib. Oh Bu, udahlah tunggu gitu ya. Nah, Pak Sunu kalau saya lihat dari CV-nya ini, Pak Sunu ini paket lengkap loh. Jadi dari mulai guru ya? Yes, guru, betul. Guru tahun 90. Saya ngajar pertama sebetulnya pada waktu itu lulus D2 ya. Iya. 83 sampai 85. Iya. Ngajar di kota kecil di Kabupaten Cilacap namanya Sidarja. Itu ngajar SMP 2 tahun bahasa Inggris di situ. Wah. Nah, setelah ngajar 2 tahun saya merasa kurang, saya masih harus belajar lagi, maka kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan ke S1. Oh, oke. Sampai 88. Iya. Jadi DNA saya sebetulnya ya DNA guru gitu. Guru ya Pak ya? Karena orang tua saya dua-duanya guru. Oh, orang tua guru. Dua-duanya guru SD. Jadi kayaknya sudah inspirasinya dari sono ya? Mungkin awalnya saya nggak menyadari ya, kayak Iya. saya mau keluar dari DNA guru gitu. Iya. Jadi pada itu kan ngambil SMK ya supaya masuk ke dunia industri dan sebagainya. Ya nasibnya kayak Yunus saja. Akhirnya masuk ke suatu mau tidak mau masuk ke dalam suatu sistem edukasi aja. Tapi akhirnya menikmati untuk sampai sekarang gitu. Dan gembira ya Pak ya? Oh ya. Sangat gembira. Enjoy. Itu yang saya lihat perjalanannya, wow, berapa puluh tahun Pak? Sekarang sudah purna tapi tetap aktifnya kayak gini nih ya? Oh ya. 40 ya Pak? Mungkin ya? Katakanlah kalau dimulai tahun 83 ya. Wah, saya mulai ngajar gitu. Berapa jadinya? Saya nggak pernah hitung. Ya. Sekarang udah 2025 kalau 42 iya. Wah, luar biasa dah. Dan tetap semangatnya seperti sekarang. Nah, Bapak ini nama lengkapnya Dwi Suno Februanto. Iya. Ya Pak ya, dan saat ini Bapak adalah konsultan ya tepatnya ya. Iya. Jadi setelah saya selesai di Universitas Ciputra karena usia. Tapi Universitas Ciputra masih membutuhkan saya.
maka saya diposisikan sebagai diminta lagi untuk tetap membantu dalam posisi konsultan gitu. Sehingga saya akhirnya kayak dulu I work for Universitas Ciputra. Karena Universitas Ciputra dan saya cocok dalam suatu nilai-nilai dan visinya, sehingga saya masih merasa menikmati bekerja di situ, dan Universitas Ciputra juga masih membutuhkan ekspertis saya. Akhirnya I work with akhirnya. Jadi yang tadinya I work for menjadi I work with, karena kecocokan dengan value yang ada. Wah, ini partnership menarik ya. Mestinya setelah bekerja, setelah itu menjadi mitra gitu ya. Oh, baik. Tapi ya sebenarnya secara pekerjaan nggak berubah juga. Tetap yang peran itu ya. Peran saya ngantor tetap, saya berusaha untuk ngantor 4:30 sampai jam 4:30, Senin sampai Jumat, kecuali pas ada kegiatan kayak seperti ini, atau kegiatan keluar kota, karena ke sekolah-sekolah atau kegiatan yang lain, saya baru. Iya. Kalau usia kurang lebih sama saya sama nih ya, 60 berapa Pak? Saya 63 ya sekarang. Oh iya, berarti seangkatan kita nih Pak. Iya, sebetulnya itu. Iya, lahir 62 ya Pak? Ya, betul. Ya, berarti angkatannya sama. Lulus SMA 81 Pak? Iya, sekitar itu. Iya, betul Pak. Kalau ngelihat perannya nano-nano nih ya, mulai dari guru, kepala sekolah, sampai di terakhir di direktur untuk apa ini? Teaching, Learning, Innovation Center begitu ya? Terakhir sebenarnya enggak, menjadi staf biasa. Oh, staf karena biasa. ada perubahan yang lebih muda, yang lebih itu kita mensupport. Tapi pernah memimpin di situ ya. Memimpin lalu staf. Kalau misalnya di flashback kembali ya Pak, peran yang paling excited yang kalau bisa pengen diulang lagi itu peran apa Pak? Sebenarnya bukan karena excitednya, tapi kalau saya melihat yang karena I learned a lot dari peristiwa itu. Itu yang sangat tidak semua orang mengalami proses itu. Yaitu ketika saya pindah pertama kali ke Sekolah Ciputra. Nah, tahun 2000, jadi Salatiga ke Sekolah Ciputra. Ketika saya ketemu dengan direktur menyodorkan tentang sebuah konsep tentang change di sekolah. Gitu. Walaupun Sekolah Ciputra sudah berjalan, tapi direktur pada waktu itu ingin akan ada suatu perubahan kembali ke sekolah, hakikat sekolah yang lebih fundamental, yaitu ke student centered-nya. Gitu. Walaupun pada waktu itu Sekolah Ciputra sudah declare student centered, tapi dalam prakteknya masih tidak terlalu strong. Sampai pada waktu itu Direktur Sekolah Ciputra membuat suatu roadmap tentang school change itu. Disitulah saya masuk pas momentum yang tepat sekali. Itu saya belajar banyak bagaimana tentang making change at school. Dengan posisi saya pada waktu itu menjadi kepala sekolah. Gitu. Nah, selama 2 tahun itulah sebetulnya pengalaman yang bagi saya itu sangat strong untuk mempengaruhi saya di dalam proses memimpin itu, dan bagaimana saya belajar bagaimana making change tentang persepsi guru, tentang mengajar, tentang perubahan budaya kerja, tentang orientasi mengajar, itu paket lengkap sekali. Dan itu saya merasa sangat bersyukur gitu. Saya merasa pada waktu itu ini S2 saya yang kedua. Iya, walaupun itu berat, memang berat. Tapi I learned a lot. Jadi kalau gembiranya tidak gembira ya saat itu ya? Nggak gembira. Setelah melewati baru ngelihat gitu ya? Lesson learn-nya yang sangat, saya merasa itu saya punya privilege di situ. Karena tidak semua orang itu mempunyai kesempatan yang seperti itu. Making change. Gitu. Berarti Bapak ngalami di sebuah crossroad ya, persimpangan jalan. Ngalamin juga ya? Ngalami itu. Ketika merasa beratnya itu ya? Di saat apa Pak? Ini kan kepala sekolah juga yang... Sebenarnya kan change itu adalah menyakitkan kan? Gitu. Menyakitkan. Itu menuntut sacrifice ya. Misalkan berkorban. Jadi gini, saya sudah melakukan sesuatu sekian lama yang saya anggap baik. Pada saat itu dikatakan tidak baik. Ini nggak baik. Bukannya nggak baik karena salah, karena zamannya sudah berbeda.
Nah itu kan tracer yang dibangun dari nol Wah, sampai itu kemudian nggak dipakai lagi. wah, itu sakitnya di sini gitu ya. Itu nggak mudah bagi Gitu setiap ya? orang. Iya, iya. Change itu nggak mudah. Saya bisa membayangkan. Dan itulah sebenarnya, dan dia harus belajar dari nol lagi. Satu contoh kecil. Iya, iya, iya. Misalkan tentang pada waktu itu kami membuat perubahan. Mm. Oke, guru tidak boleh hanya satu buku paket. Mm. Dulu kan zamannya satu buku paket. Satu kan? aja jadi andalan kan? Saya bilang tidak. Mm. Langsung bertanya kan guru. Loh, saya ngajarnya pakai apa? Kalau nggak ada buku paket. Mm. Gitu. Mm. Bingung lagi. Mm. Terus, contoh yang kedua, Mm. rapot sekolah. Mm. Indonesia kan sangat familiar dengan rapot 1 sampai 100. Betul. Nah, pada waktu itu kita cobakan, bukan 1 sampai 100. Tapi ada deskripsi. Oke. Oke. Nah, guru kan tanya, loh, terus nilainya pakai apa? Mm. Mm. Nah, ini nggak mudah. Iya. Iya. Nah, ini bagi yang mudah beradaptasi, rela Mm. untuk tidak memakai lagi, adaptasinya cepat. Iya. Iya. Bagi yang tidak rela, Iya. adaptasinya akan lama. Akan lama. Nah. Tapi Bapak sendiri juga pada saat itu sebelum mendeliver ke tim teacher kan Bapak harus mengunyah dulu begitu ya? Oh, Nah, itu sakit ya, Pak ya? oh iya. Nah, untungnya saya dalam posisi yang leadership di situ. Iya, iya. Jadi saya lihat, ketika saya melihat tentang roadmap-nya direktur itu, saya langsung, menarik ini. Oke. Bagi saya, karena saya melihat sebuah opportunity. Yes. Yeah. Jadi walaupun sakit, tapi karena saya melihat opportunity. Yes. Yes. Tapi bagi pelaksana untuk guru-guru kan belum bisa Belum melihat, tentu. belum bisa Yeah. melihat itu sebagai opportunity. Iya. Iya. Jadi kebanyakan mereka berubah karena keterpaksaan kan. Yes. Dan itu nggak mudah. Ini yang bicara Iya. fixed mindset, growth Iya. mindset ya Pak. Ketika seseorang punya growth mindset, melihat opportunity itu masih bisa melihat celing-celingnya gitu ya, di tengah kegalauannya ya. Iya. Jadi Baik. ini bagus ini ke depannya gitu. Iya. Karena itu saya membayangkan ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadi education di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, saya melihat opportunity-nya itu. Yes. Nah, saya beruntung karena ada dalam sebuah tim ya, bukan saya individual gitu, tapi ada suatu tim leadership yang memang mensupport Iya. Ya. untuk hal itu. Itu yang penting ketika change, tidak sendiri, Yes. tidak bisa. Sulit sekali kalau untuk sendiri. Kalau harus sendiri, berdarah-darah benar gitu Ya, Tapi butuh tim gitu ya. perlu tim. Ya. Jadi ada satu tim leadership yang punya istilahnya shared vision yang sama. Gitu. Baik, baik. Berapapun anggota timnya, tapi tim leadership ini, nah karena pada waktu itu di Sekolah Ciputra ada direktur, ada coordinating principal, kemudian ada principal gitu, kemudian ada vice principal. Nah ini yang sebetulnya di level leadership tim ini harus punya share vision yang sama. Yes. Nah Ya. kalau itu sudah clear, target yang sama, tinggal masalah teknikalnya. Tekniknya baru jalan itu ya. Ya. Baik, baik. Ya, saya bisa membayangkan. Saya memberi judul yang terinspirasi dari bukunya Parker Palmer ya Pak ya. Jadi judulnya adalah Kegembiraan Seorang Pemimpin Memelihara Hal-hal Besar. Ya, memelihara anugerah dari hal-hal besar yang ada di dalam dirinya. Ya, kalau tadi Guru Gembira melihat bahwa perubahan itu sakit, pengorbanan gitu ya. Tapi itu hal yang besar dikatakan oleh Parker Palmer yang terdiri dari knowing, teaching, and learning. Nah, ini Pak Zununi yang sudah malang melintang di situ saya ingin tahu. Karena sekolah sekarang itu kan memimpin tidak hanya itu tadi, harus dalam tim, tetapi tidak bisa hanya top down memimpin begitu saja sudah punya roadmap-nya. Oke, jalankan. Ini tools-nya, ini sistemnya. Tetapi memimpin ini butuh seperti waktu kita ngobrol, Pak. Ekosistem di dalam ini loh Pak, itu susah loh. Gimana Pak Sungu? Ya, saya melihat gini, bahwa sebuah perubahan di sekolah itu sebenarnya perubahan habitat. Oke. Jadi habitatnya yang berubah. Habitatnya. Jadi bukan individunya. Habitatnya. Jadi So bagaimana? culture then. Iya. Yes. Jadi bukan hanya di
diletakkan hanya di kepala sekolahnya berubah, atau satu guru berubah, itu terlalu berat. Jadi sebuah ekosistem yang berubah. Iya. Nah, ekosistem kan ditandai dengan sebuah sistemnya. Yes. Jadi ketika kita perubahan tentang sistemnya berarti top down. Dengan policy, dengan ekspektasi kayak tadi ya. Oke, ke depan kita tidak menggunakan rapot bentuk ini. Nah, itu kan policy. Ya. Itu. Nah, itu ekspektasi. Gitu. Nah, tapi nggak cukup kalau hanya top down ini. Sehingga dibarengi dengan bottom up-nya. Fasilitasi. Itu yang paling penting malah. Yes. Jadi berbarengan. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Itu satu paket. Ya, gimana membangunnya, Pak? Ya, maka sebetulnya ini yang saya alami dengan saya contohkan dengan Citra Berkat pada waktu itu. Jadi ketika kita punya ekspektasi, karena visi sekolah karena nilai sekolah, kita terjemahkan ke dalam satu ekspektasi. Yes. Itu. Strategic plan gitu ya, Pak ya. Jadi misalkan ekspektasi tentang perilaku guru. Gitu. Maka ketika saya membuat konsepnya, draftnya, terus saya ajak kepala sekolah yang lain. Ayo kita diskusikan draft ini. Dan ini belum lengkap draftnya. Jadi masih ada lubang-lubangnya. Ayo kepala sekolah mengisi lubang-lubang ini dengan kalimat-kalimat yang kita sepakati bersama. Nah, disitulah sebetulnya kita membangun kepala sekolah ikut campur di dalam membangun ekspektasi. Timnya kebentuk nih, Pak ya? Iya. Nah, jadi ekspektasi bersama. Ekspektasinya bukan dari atas. Enggak. Ekspektasi bersama dengan kepala sekolah. Jelas seperti indikator-indikator perilaku guru yang kita harapkan. Iya. Itu. Iya. Nah, dari situ kemudian kita share-kan ke guru-guru. Kita share-kan ke guru-guru. Ayo kita mau bekerja dengan perilaku yang standarnya seperti ini. Kita beri waktu 1 minggu, kita diskusi yuk. Atau 2 minggu diskusi. Kalau ada masukan-masukan silakan. Nah, tapi tanggal ini kita akan tetapkan ini akan kita 1 tahun ke depan menggunakan standar ini. Nah, itulah ada masukan dari guru kita itu. Jadi diskusikan ya. Diskusikan dengan guru. Nah, jadilah suatu ekspektasi bersama. Jadi level saya sebagai sebuah penggagasnya, kemudian kepala sekolah sebagai eksekutifnya, dan guru sebagai pelaksana dari ekspektasi itu. Nah, sehingga ketika ini sudah jadi, itu bukan ekspektasi saya lagi. Ini adalah ekspektasi bersama. Nah, kemudian ada kesulitan apa kita antisipasi? Maka kita, untuk bisa ke sini perlu training-training ini, perlu pendampingan seperti ini, perlu contoh-contoh seperti ini, perlu template-template seperti ini. Untuk mengisi itu tadi ya, gap-nya ya Pak ya. Sehingga lesson plan-nya harus bagaimana? Template-nya harus seperti ini. Nanti penilaiannya seperti apa? Template-nya harus seperti ini. Nah, itulah sebetulnya trainingnya. Cara mengisi template-nya, cara membuat planner-nya, itu adalah template sangat membantu. Template sangat membantu menggait guru-guru gitu. Nah, ketika training sambil berjalan. Nah, ketika berjalan kan nggak mulus-mulus terus kan. Betul. Nah, itulah sebetulnya perlunya pendampingan. Saya masih ingat suatu hari itu ada guru datang, masih kecil Citra Berkat itu masih awal Citra Berkat. Langsung, Pak, aduh, aku berbuat salah Pak Suno gitu. Loh, kenapa? Gitu. Harusnya begini. Terus, oke. Terus solusinya gimana gitu? Nah, itulah kita diskusi solusinya. Jadi sebenarnya berbuat salah karena itu belum memang experience-nya belum lengkap, itu sesuatu yang oke saja. Oke. Tapi dari situ kita tahu kebutuhan guru gitu. Iya. Kebutuhan guru. Tapi di situ pasti akan banyak konflik-konflik ya Pak ya? Oh ya. Mereka nggak bisa menerima, apalagi paham-paham yang berbeda ini ya. Betul. Iya. Karena persepsinya beda ya. Beda. Tapi itulah sebetulnya proses fasilitasinya. Ekspektasi nggak kendor. Ekspektasinya nggak diturunin nih ya. Nggak tetap di situ. Tetap di sini. Cuma kita fasilitasi mereka untuk bisa sampai ke posisi ini. Karena ketika ekspektasinya diturunkan, quality-nya akan menurun. Betul. Gitu. Tapi apakah mungkin ketika dalam keadaan menyesuaikan ekspektasi itu konflik terjadi, bisa terjadi ya mereka, oh ya saya nggak cocok nih. Oh bisa terjadi. Iya. Nah tapi ini ya kita melihat positifnya, untungnya ya. Sebetulnya
guru Indonesia itu secara umum ya, Ya, mereka bekerja itu kan sebetulnya for job ya, yes, bukan not based on their values, yes, betul, setuju. tapi karena based on the job. Yes, Ya. ya. Nah, ini sebetulnya agak membuat kami lebih mudah supaya job ini diisi dengan values yang mereka belum strong. Oke. Jadi values Malah mengisi mereka gitu Yes. ya. Oke. Jadi values of education-nya itu menjadi kita isi. Oke. Gitu. Nah, supaya mereka bisa bertumbuh tentang the values of education-nya itu. Ya. Gitu. Ya. Kita sering ngobrol gitu, Ya. mengapa kok melakukan seperti ini? Oke. Oke, opportunity ke depannya seperti apa? Jadi inspiring-nya di situ Di ya. situ. Ya. Justru yang sulit kalau mereka sudah punya fixed mindset Yes, itu akan berat. tentang ini prinsip-prinsip yang Iya. sudah mereka pegang teguh. Ini susah ya, Pak? Iya, itu susah biasanya ya mereka tinggal 2 pilihan aja. Iya. Iya. Take it or leave it kan. Take it or leave it, Iya, ya. hanya begitu. Ya. Dan itu pasti ada ya, Pak ya. Pasti di ada. setiap. Ya. Pasti ada. Ya. Cuma di era sekarang sebenarnya semakin mudah sih sebetulnya. Kalau dulu kan masih sulit ya. Karena kan referensi guru itu saya melihatnya monoreferensi. Jadi apa aturan? Betul. Aturan yang dari pemerintah, Ya. jadi itu menjadi referensi utamanya. Ya. Tidak ada referensi lain. Ya. Ya. Nah, kita Iya, kita iya. menginginkan multi referensi. Hmm. Oke, aturan itu menjadi sebuah referensi, tapi Anda juga aturan itu dilacak. Ini menganut ke referensi yang mana? Kita pelajari referensi-referensi lain. Sehingga kita menjadi crafting, Ya. Ya. menjadi crafting menghasilkan sesuatu yang pas untuk kita. Nah, itu kita kalau kita bisa menemukan itu, kita membangun confident. Ya. Guru-guru. Ya. Sehingga guru-guru merasa confident. Ya, itu dulu ya. Berarti Iya. itu dulu yang tugas utama gitu ya. Seorang pemimpin membangun ekosistem di Yes. dalamnya itu begitu dulu ya, Pak ya. Hmm. Nah, kalau itunya sudah dilewati gitu ya, berdarah-darahnya udah. Sekarang mulai beranjak keluar nih ya. Problem yang paling rumit adalah kalau saya dengar dari sekolah-sekolah ini, kalau sudah dengan yayasan, lalu bertentangan juga dengan pemerintah, pemerintahnya mintanya peraturannya begini, yayasannya mintanya begini. Nah, ini pemimpin yang di tengah ini seperti apa itu? Roti yang Sandwich. ya, yang penyet Betul. di tengah gitu ya. Gimana, Pak? Saya merasa, oke, kalau berpikir saya, jangan berpikir pertentangan, Oke. tapi adalah berpikir making connection. Oke, making Making connection. Oke. Nah, aturan pemerintah itu tidak sempurna, pasti tidak sempurna. Oke. Contoh misalkan, ada aturan tentang ada satu kata tentang authentic assessment, Ya. gitu. Ya. Di aturan ada kan? Banyak nih perdebatan ini authentic assessment ini. Tapi kan aturan itu tidak menjelaskan the good practice of authentic Yes, assessment dan yes, it is. konsekuensinya apa. Ya, betul. Nah, itulah peluang kita mencari referensi. Baik. Nah, itu kita bangun lagi, oh, kalau begitu versi authentic assessment itu seperti ini untuk sekolah kita. Penerapannya seperti ini. Template-nya kita buatin seperti ini. Jadi, kalau kita ditanya, melaksanakan authentic assessment? Iya. Ini ada. Substansinya masuk. Masuk. Paling bertanya, loh kenapa kok beda? Gitu, beda template. Kita tahu alasannya. Betul. Sehingga kita jangan berpikir menentang, Ya. karena bukan itu solusinya. Iya, iya. Tapi ya. mencari sebuah alternatif Haha. untuk solusi sebuah problem. Ah. Sehingga ketika kita datang ke pengawas atau pengawas datang, kita beritahu, kita bukan, tapi kita memberikan solusi. Ini loh, ada sesuatu yang kita praktekkan dan ini baik. Hasilnya seperti ini. Kalau mau dipakai monggo. Gitu. Terus, lo enggak, ini tidak sama dengan pemerintah. Gitu kan biasanya begitu. Iya. Tidak, terutama dengan contoh. Gitu. Iya. Saya bilang, apa bedanya secara esensial? Kami dari berdasarkan praktek ini referensinya, ini kajiannya. Gitu. Jadi kita harus mengerti blank spotnya dulu. Betul. Kita tahu blank spot. Nggak asal ngikut aja ya. Iya. Iya. Kita tahu blank spotnya di sini. Nah, kita isi blank spot ini menjadi identitas kita.
Iya, iya. Menarik, Ya. Pak. Nah ini ya, Guru Gembira tipsnya ya. Para pemimpin bagaimana ini bukan melihat bahwa kita, aduh selalu saya kayak gini nggak boleh, begini nggak boleh, tapi harus begini begitu. Tapi bagaimana making the connection. Yes. Ya, substansinya dapat, tapi kita punya satu uniqueness. Yes. Ketika ada satu arahan dari pemerintah, kita nggak perlu bingung. Iya, nggak perlu bingung. Seperti sekarang ini semua lagi bingung ya Pak? Iya. Berubah lagi. Iya. Kalau sudah punya identitas, Nggak masalah. gitu Jadi ya Pak? saya dengan teman-teman dulu, wes nggak apa-apa. Mau setiap tahun kurikulum berubah, oke, nggak masalah. gitu ya? Iya. Siap. Kan kita antisipasi referensi yang berkembang di dunia ini apa? Betul. Toh pemerintah juga merajuk pada referensi yang Betul. berkembang juga. Iya. Nah, kita cari referensinya itu, kita packaging Yes. versi kita dan Ya. itu menjadi otentik kita. Itu. Nah, sayangnya memang tidak semua school leaders itu mempunyai perilaku yang seeking information. Oke. Jadi biasanya mereka informasinya basisnya kepada sosialisasi pemerintah. Yes. Ditelan aja begitu ya? Nunggu sosialisasi, nunggu itu. Itu sayang kalau begitu. Iya. Harusnya secara aktif. Beyond that ya Pak? Ya, beyond. Harus mencari referensi-referensi yang luas. Di era sekarang kan lebih mudah ya, dengan teknologi lebih mudah. Betul. Nah, kita yang kedua adalah ketika mempunyai habit of seeking information itu baik, kita bisa select information, kita cocokkan dengan visi sekolah kita, nah kita kemas menjadi suatu paket yang menarik yang kita tawarkan ke masyarakat. Iya. Ya, tidak perlu takut dengan segala macam Tidak. perubahan ya. Tidak. Dan ini connect sekali dengan apa yang dikatakan Parker Palmer, Guru Gembira ya. Parker Palmer mengatakan ketika pendidik, pemimpin di pendidikan dalam kondisi yang terbaik itu adalah karena anugerah dari hal-hal besar yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita ya Pak. Oh ya. Ada di dalam diri kita, dalam diri Guru Gembira, dan itu membangkitkan kebajikan-kebajikan yang terus bisa kita luaskan menjadi sebuah komunitas. Sehingga kalau tadi dilihat bahwa nggak perlu takut diversity, keberagaman, macam-macam nanti akan masuk, nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut juga dengan konflik Pak ya. Iya, betul ya. Konflik nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Dan itu baik sebetulnya Pak ya. Iya, untuk mengasah ya. Mengasah itu. Mengasah itu yang dikatakan Parker Palmer, tidak perlu takut. Kita harus menyambut konflik yang kreatif katanya ya. Bukan konflik yang ngawur-ngawur ya, main serang aja. Kita juga harus merangkul kemenduaan. Ketika ragu, sama-sama ragunya ayo rangkulan gitu ya. Saling melihat. Ketika beragam juga kita melihat dari point of view yang berbeda ya. Nah ini kayaknya Pak Sunu bisa membagikan tips gimana ya. Di tengah-tengah kemenduaan, diversity, ini Ciputra ini kan banyak hal yang beragam di situ ya, tidak satu perspektif ya. Gimana Pak menghadapi pemimpin dalam kondisi ini? Saya belajar banyak di Ciputra Edukasi tahun 2000 sampai sekarang. Itu satu hal adalah dinamika. Nah, karena di Ciputra Edukasi sangat terpengaruh dengan dinamika korporasi. Karena organisasi awalnya dari korporasi. Dari korporasi, betul. Nah, Pak Ci mendapatkan kayak call untuk mendirikan edukasi. Tapi kan latar belakangnya tetap korporasi. Gitu ya. Jadi ini membawa, di korporasi kan sangat dinamis. Sangat dinamis. Nggak bisa statis, itu mesti akan hilang. Nah, saya belajar banyak tentang dinamika itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyerap dinamika itu dan kita pakai untuk setting organisasi edukasi. Gitu. Nah, sedangkan di dunia edukasi, itu organisasi edukasi itu sangat mudah terjebak pada statis. Harmoni. Betul. Harmoni. Benar. Itu perbedaannya dengan industri ya. Jadi kulturnya menjadi kayak kultur keluarga. Betul. Di zona nyaman ya. Jadi maka sesuatu yang mengibatkan disharmoni akan dihindari. Ya, nampaknya demikian kalau di pendidikan. Padahal
sekolah itu sebagai organisasi harus progres, Harus progres. Gitu. ya kan? Nah, Harus dinamis. harus dinamis. Progres ini pasti akan berdampak pada disharmoni. Hmm. Oke. Pasti akan mempengaruhi dia. Karena apa? Karena langkah setiap orang fasenya beda-beda. Ada 5 guru, yang satu itu sudah cepat, yang satu masih belajar, yang satu perlu dibantu. Fasenya nggak sama. Nah, ketika fase nggak sama, itu pasti disharmoni. Konflik terjadi. Potensi konfliknya terjadi. Betul. Nah, kalau kita tidak manage konflik itu menjadi menyebar kemana-mana. Nah, itu. Karena organisasi itu fokusnya progres, Ya, ya, betul. bukan harmoni. Bukan, iya, saya baru sadar, betul juga ya. Kalau sekolah itu pinginnya ya para pebisnis itu kalau berkata ngobrol sama saya, sebetulnya bisnis yang paling settle sekarang itu paling enak pendidikan. Mereka mengatakan begitu ya. Kenapa Pak kok begitu? Iya, kalau di bisnis yang lain itu kan masih fluktuatif, bisa berubah-berubah. Tapi kalau pendidikan itu sudah muridnya segitu, udah jelas itu, kan gitu. Dalam tahun itu. Ya. Ya. Tapi sekarang nggak mudah juga. Tidak mudah juga ya? Tidak mudah juga. Jadi mengelola organisasi edukasi yang dinamis itu. Jadi gini, ada suatu perubahan itu tentang orientasi. Gitu. Dulu sekolah dididikan dengan konsep utama adalah melayani. Ya. Ya kan? Maka visi misi nilai-nilai sekolah kan lebih sangat dominan di dalam suatu service. Rendah hati dan sebagainya gitu. Di dalam organisasi korporasi itu dominan adalah dinamika itu. Dinamika itu memerlukan kreativitas, memerlukan inovasi, memerlukan sesuatu yang menghasilkan yang keberbedaan dari yang lain supaya punya daya tarik gitu. Nah, itu bagaimana diklopkan ini? Ya. Tidak hanya nerimo. Tidak hanya nerimo gitu. Jalan begitu saja, sudah begitu ya udah gitu ya. Jadi dinamika berpikirnya akhirnya untuk bisa value sekolah itu tetap diterima ke masyarakat. Iya, bisa dimarketkan. Iya. Gitu. Dimarket dalam arti kan begini. Orang mendirikan edukasi karena ada value yang ingin disebarkan. Yang beda di sini. Kalau korporasi bisnis adalah untuk profit. Betul. Setuju. Sehingga itu harus dinamis. Yes. Tetapi ini adalah value yang mau disebarkan. Contoh Pak Ciputra sendiri. Pak Ciputra ingin agar entrepreneurship itu meluas. Bukan hanya untuk kalangan bisnis, tetapi juga kalangan pengelola organisasi sampai ke mahasiswa dan siswa. Supaya itulah maka cara berpikirnya harus entrepreneurial. Untuk itu, perilakunya harus entrepreneurial. Bahwa perilaku dan cara berpikir itu mau diterapkan di konteks apapun itu pilihan seseorang. Kalau dia senang ke bisnis, masuk ke dalam bisnis. Tapi kalau dia senang ke edukasi, masuk ke edukasi. Entrepreneurial cara berpikir dan perilakunya. Nah, itu ingin disebarkan value itu, Pak Ci. Nah, untuk menyebarkan ini perlu sistem edukasi. Ya, pasti. Iya kan? Perlu organisasi. Kalau lembaga organisasi ini nggak bertumbuh, maka value ini nggak jalan, nggak menyebar. Betul. Kalau mendirikan sekolah, siswanya itu ya misalkan hanya kecil terus, maka penyebaran value itu kecil terus. Tapi kalau sekolah itu growth, penyebaran value-nya akan cepat. Sehingga organisasi sekolah adalah mengelola organisasi itu supaya penyebaran value-nya secara sistematis itu bertumbuh. Masif. Semakin lama semakin berdampak. Gitu. Harus itu dinamikanya menjadi seperti apa? Kehadiran sekolah itu, kehadiran institusi itu dirasakan. Yes. Nah, itulah mengapa orientasi sekolah berubah. Jadi kalau sekolah hanya untuk bukan sekedar, banyak satu orientasi melayani, itu akan semakin sulit ke depan. Tetapi sekolah hadir karena menawarkan sesuatu yang baru. Dinamika yang baru. Menawarkan sesuatu yang itu menjadi problem solver bagi
masyarakat. Bagi masyarakat. Gitu. Nah, itu Menarik, menarik. ya Beda sekali itu ya, betul beda ya. sekali. Ya sekolah, gereja biasanya ya memang warnanya begitu untuk Iya. servis ya. Untuk service. Sekarang nggak bisa itu. Dia harus menjadi bagian dari problem solver. Iya, Masyarakat. betul, betul. Padahal tujuan basic edukasi kan hanya dua sebetulnya. Satu adalah membuat orang adaptasi pada lingkungan Ya. supaya dia bisa adaptasi gitu. Yang kedua adalah kalau dia hanya adaptasi saja, nggak ada kemajuan. Ya. Yang kedua adalah membuat mereka menjadi problem solver supaya dunia ini semakin lama semakin maju. Ya, ya, ya. Nah itu kesana, itu. Ya, ya. Nah yang sering Sekali ditinggalkan yang problem solvernya ini. Iya, iya, Nah maka institusi edukasi harusnya menjadi problem solver juga iya. untuk problem-problem edukasi. Betul, betul. Gitu. Betul sekali. Gitu. Nah, ini saya connect dengan pengalaman saya waktu saya dapat kesempatan belajar di Taiwan, Pak. Di cukup banyak sekolah dan universitas pada saat itu dan wah, menarik ini ya. Dan di sana konsepnya adalah seperti itu ya. Di mana ada sekolah ada, maka masyarakat sekelilingnya menikmati ada sebuah pergerakan edukasi yang mereka juga terima dampaknya. Demikian juga sebaliknya. Di mana masyarakat berada, mereka mengharapkan itu. Yes. Jadi ada saling interdependen. Yes, sangat interdependensi, betul sekali. Ini kayaknya yang masih belum ya, Pak ya, di negara kita ini. Ya, memang perlu harus semakin banyak pelaku-pelaku edukasi yang ngoprak-oprak ya, yang mendorong supaya ini harus cepat jadi. Nah, ini memerlukan suatu confidence dari organisasi. Dari organisasi. Orang-orang yang menggerakkan organisasi memerlukan confidence untuk bisa ke situ. Nah, ini memang kalau saya lihat ini masih PR. Si PR. Contoh kepala sekolah. Ketika kepala sekolah suruh menghasilkan paling gampang template rancangan pembelajaran yang berbeda. Nggak berani. Nggak berani. Betul. Betul sekali. Itu contoh kecil. Ya. Padahal itu peluang problem solver itu. Peluang problem solver. Iya. Karena ditemukan problemnya di sekolahnya sendiri. Iya. Dia mencari solusinya. Terus akhirnya solusinya dia keluarkan dalam bentuk template rancangan pembelajaran. Iya. Ya. Yang lebih simple, yang lebih mudah. Sehingga tanpa mengurangi esensinya, tapi mempermudah guru membuat rancangan. Nah, itu problem solver. Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi ingat nih Pak Zunu, saya tahun lalu mendapat kesempatan dari Pak Takim untuk memberikan pelatihan ke kepala sekolah. Dan saya dalam satu sesi memetakan mereka, what is your problem as a principal gitu kan. Dan saya bagi di dalam 6 kelompok. Semua kelompok problemnya sama satu. Saya bilang ini memang seperti ini mungkin ya. Dimanapun padahal itu bukan di Surabaya ya, di berbagai belahan ya, seluar pulau. Problemnya sama Pak. Student body. Bagaimana mencari murid. Nah, tapi semuanya terjebak pada idiom dan pola yang sama. Yes. Saya bilang nggak ada gitu, sesuatu yang baru itu nggak ada. Nah ini kayaknya di sini nih sudah terjebak pada nyari murid ya sudah harus begini. Gitu. Iya, karena nggak ada alternatifnya. Iya. Jadi sangat berbeda sih. Ya, karena saya kan mengalami edukasi sejak tahun 80-an ya. Katakanlah mulai 80 kesadaran tentang edukasi itu sampai sekarang gitu. Iya. Jadi memang perubahan itu setiap generasi ada ya. Cuma kita kadang-kadang ingin mempertahankan identitas lama kita dibawa terus sampai ke sini. Iya. Perilaku kita kerja sama gitu. Gitu. Karena tadi tidak mau untuk mencari alternatif baru. Dan ini yang saya dapat dari tentang entrepreneurship sebetulnya. Oke. Itu. Ya. Karena entrepreneurship itu sebetulnya membangun sebuah habit. Creation and innovate. Mencipta ya. Bu Endang mencampaikan mencipta. Habit of itu creating. it's a problem solver itu. Nah, itulah yang tentang dinamikanya diambil dari situ. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya sensitivity pada kebutuhan orang lain.
di entrepreneurship. Oke. Jadi itu ya Pak bedanya. Iya. Bapak kan mengelola dari TK sampai SMA ini yang tadi ya punya value entrepreneurship. Perbedaan yang paling besar dengan sekolah-sekolah yang biasa itu di mana? Satu, di dalam entrepreneurship yang tidak di disiplin ilmu lain adalah satu kata, opportunity. Oke. Itu yang make entrepreneurship different. Oke. Karena sebetulnya entrepreneurship sangat mengandalkan kemampuan untuk mendeteksi opportunity. Oke. Nah, kalau di dunia edukasi, opportunity itu apa? Opportunity untuk innovate. Oke. Menghasilkan kebaruan-kebaruan yang dihargai oleh masyarakat. Nah, kebaruan di bidang praktek-praktek edukasi. Oke. Ya, Nah, ya. sehingga kita dorong sebetulnya guru-guru untuk selalu mencari hal-hal, apakah itu metode, ataukah itu cara menilai, atau itu adalah kebaruan-kebaruan yang bisa dipakai di konteksnya mereka. Saya ingat pada waktu itu, ada satu guru yang mengajukan diri di dalam portfolio mereka adalah mau merubah bentuk rapot. Di Cita Berkat pada waktu itu. Saya coba pelajari. Sehingga portfolio dia dalam 1 tahun adalah mencari kira-kira alternatif bentuk rapot apa yang bisa pas dengan untuk value-value learning values di situ. Nah betul, dia cobakan di akhir semester pertama dia sharekan perjalanannya dia, eksplorasinya dia, terus saran-sarannya dia, terus kita diskusikan, terus sampai dicobakan di akhir semester kedua. Nah, akhirnya di akhir semester kedua ketika dia presentasi tentang portfolionya dia, ada membuat kesepakatan. Oke, tahun depan kita pakai template ini aja ya untuk rapotnya. Nah, itu kan kontribusi guru ini. Betul, betul. Di dalam membuat sebuah hal baru. Iya. Nah, ini mengeluarkan menjadi dinamikanya di situ. Keberanian dari seorang pemimpin untuk mau melihat akan opportunity. Opportunity itu. Ya. Bahwa ini adalah opportunity untuk menghasilkan hal-hal baru yang mengandung unsur kebaruan ya. Betul. Tapi unsur kebaruan itu akan dihargai. Betul. Oleh dan memang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan saat itu. Ya. Dan itu menjadi problem solving. Wow, ya. Berarti itu ya guru gembira. Itu tipsnya ya Pak ya. Iya. Kepala sekolah harus berani memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada gurunya untuk mencipta sesuatu yang baru. Tidak membatasi hanya melaksanakan administrasi yang on and on, terus berputar-putar di situ dan tidak ada sesuatu yang mereka pelajari. Mungkin itu tipsnya. Nah, Pak Sunu, ini Bapak sudah menginspirasi dengan sedemikian. Sebetulnya visi Bapak untuk selanjutnya ini apa Pak? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan reflektif kan ya? Ya. Oke, sekarang posisi saya adalah I work with Universitas Ciputra. Nah, Universitas Ciputra itu universitas yang menggunakan dinamika juga, dinamika entrepreneurship-nya juga. Nah, ini ada sebuah visi saya adalah bagaimana bersama Universitas Ciputra itu saya bisa membantu praktisi-praktisi edukasi, yaitu baik sebagai leaders-nya maupun gurunya maupun sampai ke siswanya, gitu. Nah, akhirnya kita diskusi ya bersama dengan Universitas Ciputra, dengan pemimpin Universitas Ciputra. Yang sudah terlaksana adalah, jadi visinya adalah memberikan kontribusi. Memberikan kontribusi pada perbaikan sistem edukasi. Dan Universitas Ciputra memberi kesempatan saya untuk itu seluas-luasnya. Dan itu menjadi saya menikmati. Jadi impiannya di sana masih terus ingin melanjutkan di sana ya Pak ya. Iya. Satu hal yang saya pingin mengulik ini ditunggu-tunggu teman-teman ya. Teman-teman di pendidikan itu dalam kondisi Indonesia seperti sekarang, kira-kira ini keahliannya Pak Sunu kan meredesain sebuah sekolah. Ya, kalau sekolah ini sudah established begitu lama, begitu ya. Bagaimana Pak? Memulai untuk meredesain itu seperti apa?
Oke, jadi sebetulnya pasti dimulai dengan komitmen. 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 Awalnya komitmen. Pasti komitmen. Jadi komitmen dari pengelola sekolah. Pengelola. Ownersnya lah. Betul. Ownersnya Itu sekolah. dulu ya, Iya. mulai dari situ. Ini sekolah ini ke depan mau seperti apa? Jadi ke sana. Iya. Diwujudkan dengan profilnya. Iya. Jadi ketika komitmen terjadi, maka kita harus mulai membangun sebuah sistemnya. Iya. Merancang sistem supaya komitmen itu bisa diterjemahkan ke dalam praktek. Gitu. Dan inilah yang saya katakan tadi, itu menjadi sebuah ekspektasi baru. Ya. Komitmen baru. Ekspektasi baru. Nah, Ekspektasi baru. ketika ekspektasi ini mau diterapkan, itu kan pasti ada gap antara yang terjadi dengan. Nah, itulah proses fasilitasinya secara Baru bertahap. dibuat ini ya, Iya. bertahap ya. Bertahap. Oh, Saya melihatnya itu peluangnya. ya, ya. Peluangnya itu. Sehingga kalau hanya kita mulai dengan training satu guru, dikirim training kepala sekolah, gitu ya. berkala satu guru, tapi ini juga perlu untuk men-trigger. Kalau sudah ketemu gapnya itu, Iya. baru Pak dilakukan itu ya. Jadi untuk supaya membuka sekolah adalah triggering. Triggering dengan kita menyodorkan hal-hal baru yang di era sekarang dapat berkembang. Ini yang kami lakukan dengan mengapa kami membuat conference. Misalkan Ini triggering ya Pak ya? Ya, triggering. Jadi Iya. misalkan bulan depan ya, kami akan awal bulan depan akan Iya, membuat iya. conference itu. Iya, iya. Temanya adalah connecting entrepreneurship with deep learning, karena di Indonesia sekarang akan deep learning. Iya, betul, betul. Deep learning bukan sebagai yang AI, tetapi Iya. deep learning untuk approach to learning-nya. Oke. Seperti yang oke. kamu itu. Iya. Tapi bagaimana koneksinya, bagaimana mengkoneksikan itu dengan AI-nya. Ya. Jadi nah itu kita triggering. Iya, iya, iya. Selama 2 hari kita trigger kepala sekolah, guru-guru gitu. Nah, setelah triggering itu masuk ke dalam level kayak workshop tapi untuk pimpinan. Oke. Itu. Oke. Jadi para pimpinan itu kita workshop bersama, ngobrol bersama, diskusi bersama. Oke, kita beri inspirasi lebih praktikal, terus mereka membangun komitmen bersama. Iya, iya. Nah, setelah itu jelas, baru ke training gurunya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini ekosistem yang sedang kami bangun Iya. melalui Universitas Ciputra juga. Iya. Konferensinya sudah berjalan, School Leaders Workshop-nya per tahun juga sudah berjalan. Ini kami akan melangkah ke Entrepreneurship Teaching Certification. Gitu. Wah, sampai ke sana ya? Iya, karena di Indonesia itu project based diterapkan. Oke, ya. Ya, kan? Ya, Tapi betul. sampai sekarang belum ada pelatihan yang kami anggap cukup untuk mengelola project base ini. Iya, iya. Pelatihannya sporadis, sehingga kami akan punya inisiatif untuk membuat pelatihan-pelatihan project base, tapi dengan value entrepreneurship. Oke, wow. Gitu. Ya, Sehingga bagus maka sekali kita berarti. teaching certification ala UC, ala Universitas Ciputra, untuk membantu guru-guru. Iya. Wow. Gitu. Ini bagus sekali ya. Jadi Ciputra sangat membuka diri untuk Ya. akan memberikan warna kepada masyarakat ya Pak ya. Untuk leaders yang di dalam membangun komitmen itu, calon leaders maupun leaders, kami wadai dengan S2 dengan peminatan mengelola organisasi edukasi. Oh iya, yang Bapak cerita Ya. itu ya, ada itu tetap ya? Tetap ada. Jadi inilah ekosistem yang coba kami bangun Iya, itu, iya, iya. supaya satu dengan lain itu connected. Iya, dan supaya membangun dinamika sekolah-sekolah Yes, ya, semakin terbuka ya. Iya, exactly, Baik, seperti itu. baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana value entrepreneurship-nya masuk di keluarga? Oh, oke. Keluarga adalah sebuah ekosistem sendiri ya. Ya, Ekosistem sendiri. ya, Itu sebenarnya bisa kalau mau. Kalau ada sebuah organisasi yang bagaimana value entrepreneurship itu bisa dikembangkan melalui keluarga, itu bisa dirancang. pengalamannya Pak Sunu, di keluarganya Pak Sunu dimasukin nggak ini? Tapi secara soft ya. Ya, Secara soft. Oke. Secara soft saya lebih kembali lagi memberikan otonomi kepada anak saya untuk memilih itu, untuk ke sana. tidak diatur. Tidak diatur. Ya. Dia confident untuk menentukan. Oke. Nah, kemudian anak yang pertama dia di perhotelan gitu. Ya. Sekarang dia ke perusahaan yang lain. Ya. Tapi anak kedua di desain interior. Nah, itu kan perlu kreativitas, perlu inovasi-inovasi di dalam desainnya. Kalau itu sudah otomatis akan masuk ke dalam
perilakunya Iya, dia. iya. Sehingga saya lebih menekankan di entrepreneurship adalah creativity-nya, Hah. creating ya, habit Creating. creating, Iya, creative values ya, creating Iya. values yang itu values itu akan dihargai oleh masyarakat. Iya. Apapun values-nya. Jadi connect nih di keluarga juga benar-benar diterapin gitu ya. Meskipun ya memang harus melihat kondisinya juga ya. Baik Pak Sunu, rasanya pengen ngobrol terus loh Pak. Ini sesuatu isu yang memang sangat hangat kita bicarakan kalau ketemu pendidikan isunya ke sana. Nanti selanjutnya mungkin Pak ya, kalau bisa ketemu Boleh. dengan teman-teman kita ngobrol lagi. Baik, nih, bagian terakhir Pak, boleh dong ngasih tips kepada para pemimpin muda, kepala sekolah sekarang dimanapun yang mereka lagi stuck nih, diapain ya, ini berubah-berubah terus. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan tips mereka untuk mereka terus semangat bisa memimpin dan berdinamika. Silakan Pak. Iya, satu hal saya kira kita jangan merasa menjadi objek perubahan. Mengapa orang bingung? Karena perubahannya dari luar ke kita. Iya, iya. Dan kita merasa terombang-ambing. Di luar sana berubah, di sini berubah, di sini berubah. Tapi kita sendiri nggak berubah. Betul. Kita menjadi objek perubahan. Betul. Tapi sebagai edukator, Ya. apapun posisi kita justru sebenarnya hakikat kita adalah membuat perubahan itu sendiri. Ya, konkretnya kan begitu. Ya, betul. Membuat perubahan ke anak didik, membuat perubahan ke lingkungan kita. Ya. Jadi kita adalah subjek, orang yang memang making change. Kalau kita sudah merasa confident untuk membuat perubahan kecil di lingkungan kita, kemudian semakin lama semakin luas itu, maka kita nggak takut lagi, tidak lagi memposisikan diri sebagai objek Sebagai perubahan. objek. Dan itu kita tidak akan bingung lagi. Betul. Gitu. Itu tipsnya ya. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Semoga Pak Sunu terus nih di Ciputra dan dimanapun Ya. ya menjadi inspirator, terutama di redesign pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini dan di value entrepreneurial education ya, Ya. Pak ya. Semoga terus Tuhan akan memampukan dan menyertai di dalam setiap Amin. karyanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Guru Gembira. Kita akhiri pembicaraan ini, tapi gemanya semoga terus akan berlanjut. Jadi kita ingat bahwa dengan adanya podcast Guru Gembira ini adalah untuk merayakan bahwa kita sebagai pemimpin pendidik ini harus terus semangat, gembira ya. Nggak perlu dengan situasi apapun, nggak perlu kita jadi lesu gitu ya. Itu tadi tipsnya dari Pak Sunu udah sangat klik ya dengan kebutuhan kita. Yang kedua, kita harus tetap bangga ya. Kebanggaan sebagai pendidik, kecintaan itu penting supaya kita tetap gembira, itu harus bangga terus gitu dengan peran kita lewat perilaku yang terus adaptif dan kita terus bisa kreatif ya perilaku kita. Dan yang terakhir, ayo terus kita kembangkan supaya kita menjadi guru yang gembira, komunitas ini terus kita kembangkan ya. Maka jadilah tetap guru yang gembira, gagah, berempati dan berani menginspirasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam. Malam hari, nelayan ke laut mencari ikan. Pagi hari, petani ke sawah siap mencangkul. Guru harus rela berjuang dan berkorban demi sebuah perubahan. Cermat melihat peluang, menghasilkan dampak bernilai unggul. Pohon pisang, pohon kelapa, buah sawo, buah kenitu. Kegembiraan pemimpin mendapatkan anugerah Tuhan dalam dirinya. Belajar dan bekerja dalam tim agar sistem edukasi lebih bermutu.